Hai guys, masih jumpa lagi bersama saya Marji dan Pastor Jerry di Way Out. Oke, kita masih lanjut nih Pastor. Siap. Kali ini kita mau ngebahas tentang pengalaman pribadinya anak muda nih. Karena anak muda tuh banyak banget kayak ada yang terlalu agresif mengejar kesuksesan, ada bahkan yang sangat-sangat menyepelekan kesuksesan. Gimana tuh Pastor buat anak-anak muda yang masih nganggap nyantai lah, hidup masih panjang gitu. Padahal dia nggak tahu kapan meninggalnya, bisa jadi besok, bisa jadi kapan ya kan. Gimana tuh Pastor? Ya, jadi gini, saya jelaskan sedikit ya. Kita kerja sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan kita aja. Karena kebutuhan kita sejatinya datang dari Tuhan, bukan karena dari kita kerja. Kenapa kita kerja? Supaya kita mempertanggungjawabkan, itu poinnya, semua talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena upah, tapi karena mempertanggungjawabkan talenta dan apa yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Wow. Nah, poinnya tuh di situ. Nah, makanya kalau masalah mempertanggungjawabkan, berarti orang bisa memulainya bahkan dari usia muda. Iya. Bahkan setiap detiknya harus bertanggung jawab. Iya, bisa gitu. Iya. Nah, makanya ada orang yang secara agresif karena berpikir soal tadi pragmatis bahwa banyak duit itu sukses. Padahal burung di udara dipelihara Tuhan. Jangan khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum. Iya. Nah, ada yang kekhawatiran berlebihan, lalu dia mencari itu. Lalu ada yang pasif, nyantai. Ya ngapain juga lah. Gua ya nyantai sampai aja. Hidupnya sia-siain gitu aja gitu. Iya, itu dianya aja yang stres sih. Mendingan kayak gue nyantai ya cukup lah sehari, yang penting udah ya nyantai gitu. Nah, sedangkan ada pertanggungjawaban yang harus dikerjakan gitu. Nah, jadi nggak gitu juga Maimunah. nggak gitu juga. Iya. Jadi intinya gini ya, intinya kembali lagi ke apa sih tujuan Sang Pencipta ini kepada kita ciptaannya gitu. Kalau kita masing-masing punya talenta, saya sebagai penyanyi, you sebagai kameramen, you sebagai dokter, harus tanggung jawab tuh sama talenta yang Tuhan kasih itu ya Pastor ya. Harus berguna. Mau menghasilkan duit kayak mau enggak kayak paling enggak lu gunain. Mau tuh ngebantu tuh orang sakit ya kan, atau mau kamerain saya supaya cantik gitu kan. Pokoknya harus tanggung jawab ya Pastor. Betul. Urusan upah hasil suka-suka Tuhan mau ngasih atau enggak ya kan. Pasti kasih, cuman berapanya terserah Tuhan. Aku teringat sama yang apa sih yang dia dikasih, dia kerja dari pagi, terus ada lagi yang dari siang, ada lagi yang dari sore, tapi semuanya sama dikasih 1 dinar. Terus yang dari pagi komplain gitu, kok aku dapetnya cuma 1 dinar gitu kan, yang padahal aku kerja lebih keras gitu. Terus kan dijawab sama tuannya, kan lu udah persetujuan sama gue dapat 1 dinar dan lu mau, dan gue Tuhan ya terserah. Gitu ya Pastor. Jadi memang terserah Tuhan mau ngasih. Terserah Tuhan. Cuma mau kerja bagian keras kita, bagian kita poinnya. Tanggung jawab tadi. Tanggung jawab itu. Oke, dapat nangkep. Makanya ya kita perlu pertanggungjawabkan. Bentuknya luas lah. Bentuk pertanggung jawabnya apa? Ya kan, ingat gak awal pandemik orang bilang gini, bro kalau panggilan lu adalah rebahan dan lu jadi berkat buat banyak orang. Nah, awal pandemik itulah waktunya lu jadi berkat. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Berguna juga. Berguna. Nah, di situ kamu bisa mencari-cari ilham tuh, ide-ide. Alasannya gue lagi mencari ide bisnis nih. Biar otak gue kepake gitu kan. Tapi gimana nih Pastor, sama orang-orang yang lihatnya kayak ya udah deh lebih baik gagal daripada gue dapat sukses yang palsu, yang gak nyata. Aku jadi teringat sama banyak juga sih di dunia kan kayak gitu. Tapi di tokoh Alkitab tuh ada yang menyembunyikan talenta itu Pastor. Ya kan, daripada gue dapat kesuksesan yang palsu, gue simpen aja deh nih yang 1 biji ini talenta ini. Makanya kan dapat respon tuh. Hai hambaku yang jahat dan malas. Bisa aja lu tang kan gitu. Iya kan? Iya, jadi kadang orang ngeles. Alasannya rohani ya Pastor. Iya, kadang orang ngeles ya. Jadi jangan les gitu kan. Saya belum menemukan sesuatu yang jadi passion saya, jadi ini dan sebagainya. Kadang-kadang orang bersegmentasi, padahal menolak untuk bertanggung jawab. Gitu. Paling nggak bertanggung jawab atas nafas kehidupan yang udah Tuhan berikan sepanjang hari. Ada juga yang kayak gue nggak bisa deh karena lingkungannya negatif alasannya gitu kan. Terus atau enggak
aduh ini melenceng dari jalan Tuhan, aduh ini begini. Ya memang kita jangan melenceng, tapi kan kita bisa jadi terang, jangan ikut-ngikut ya kan Pastor ya. Jadi sebenarnya bukan alasan sih Pastor ya. Kayak misalnya orang bilang, jangan deh di dunia entertainment nanti gini gitu. Ya terus gue jadi nggak kerja gitu, jangan talenta gue nyanyi. Ya harusnya kerjain aja tanggung jawab, kita tetap jadi orang yang baik, justru jadi terang di tempat itu gitu ya Pastor ya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada alasannya buat orang-orang yang alasannya sih rohani gitu ya, alasannya rohani gitu. Tapi ternyata untuk menyembunyikan talenta gitu ya. Oke. Terus Pastor ada nggak sih kayak apa sih masukan gitu ya buat kita tuh buat gimana tetap memilih pekerjaan yang tepat buat kita, yang baik buat kita supaya kita bisa sukses di dalam Tuhan tadi. Iya. Jadi gini, kita kan selalu berpikir bahwa ketika kita mengejar jenjang kesuksesan, maka di depan kita ada beberapa pos yang ada di satu jalan yang lurus. Tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu. Nggak, iya. Kita punya idealis, tapi ternyata untuk menerapkan idealis kita kan nggak semudah itu. Kanan kiri kita kan. Ada orang yang punya hobi nyanyi tapi nggak dapat kesempatan di industri. Akhirnya dia harus ngantor. Meskipun dia bilang gue bukan orang kantoran nih, gue nggak bisa banget di balik meja. Passion gue nggak di sini loh. Tapi yang adanya di situ. Nah kadang-kadang ada proses-proses tertentu yang kiri, kanan, kiri. Saya sebut itu dance with destiny. Iya. Menuju sebuah kesuksesan seperti orang dance, kiri, belakang, maju 2 kali, kiri. Gitu. Jadi sehingga waktu kita ngejalanin hari ini yang mungkin bukan passion kita tetap bukan berarti kita kehilangan passion dan kerinduan kita yang sesungguhnya. Makanya saran saya kalau hari ini lagi nonton Way Out, lalu ada passionnya akhirnya dikubur nih. Kayak nggak mungkin nih. Ya udah kerjain sekarang aja. Waktunya untuk gali kembali, mungkin waktunya aja belum. Karena suatu saat saya yakin Tuhan akan menolong kita untuk menggenapi passion itu. Setuju. Jadi Pastor, aku teringat dengan ada ayat tentang apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Intinya kalau Tuhan percayakan, tadi Pastor bilang saat itu yang paling bisa kamu kerjain, udah kerjain aja. Mungkin itu kayak jalannya loh, jalan untuk menuju ke situ. Mungkin di sini kamu bisa ketemu koneksi, misalnya kamu mau jadi penyanyi ya gitu. Tapi kan kamu kerjanya kantoran gitu kan, itu nggak enak banget. Mau nggak mau kamu kerjain. Siapa tahu nanti di situ kamu ketemu koneksinya. Ada produser ternyata kliennya perusahaan kamu ya kan, terus ngeliat kamu lagi iseng ngetik denger nyanyi bagus, ternyata kita nggak pernah tahu jalannya ya Pastor ya. Terus Pastor bisa sharing juga nggak nih tentang pengalaman Pastor untuk apa sih menggali talenta tadi untuk kesuksesan yang dalam Tuhan? Iya, jadi saya berpikir apa nih mau saya kerjain di depan. Lalu saya mencari hal-hal yang tanpa dibayar pun saya lakukan. Tanpa dibayar pun saya lakukan. Gitu. Ya, itu apapun yang kamu bisa kerjakan, lakukan untuk Tuhan itu tadi. Kan? Jadi kayak misalnya main musik, demen saya. Oke. Jadi nggak disuruh main musik, nggak ada konser, nggak ada apa, saya suka main musik. Terus saya centangin itu kan. Ngomong motivasi. Ya itu saya demen tuh. Jadi saya cari tahu apa yang jadi kelebihan diri kita, saya, ya kan. Nah, lalu saya mulai pelan-pelan mendaratkan itu, meskipun nggak banyak orang yang respon atau tahu. Ya maka saya mulai pelayanan saya dari tim musik di gereja. Saya melayani Tuhan dari mana ya? Saya bisa main musik. Ya sudah. Ya di situ startnya. Lalu ngomong di depan banyak orang. Ya siapa yang mau dengar? Nggak ada. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kesempatannya nggak ada. Peluangnya nggak ada. Saya nggak pernah sekolah public speaking lah, sekolah apa-apa semua nggak pernah. Lalu saya habiskan bertahun-tahun ya, mungkin 2-3 tahun untuk latihan sendiri demi itu. Jadi kalau pulang gereja, orang bubaran, saya di mimbar sendiri, halo shalom, ngomong sendiri, saya latih di depan kamera, di depan kaca. Saya ngomong depan bantal, itu saya latih berjam-jam pegang mic, saya latih jalan dari duduk ke mimbar, saya latih cara ngomong saya di depan 1000 orang.
100 orang, 10 orang, 1 lawan 1. Saya latih gerak tangan, saya latih cara saya ngelihat orang, saya latih cara saya ngangguk, saya latih hampir semua secara detail. Terus saya latih diri saya untuk bisa melayani, ngatur bangku, ngurus administrasi, jadi singer, jadi apapun. Belum ada hasil apa-apa, tapi saya mengupgrade diri saya mengarah ke situ. Dan sekarang saya lagi menikmati hasilnya dari latihan berjam-jam yang gak ada 1 orang pun tahu. Dan artinya apa? Saya yang menentukan masa depan saya, bukan nasib, bukan peluang, bukan orang dalam, bukan koneksi, bukan uang. Saya yang memutuskan. Jadi tindakan saya adalah peramal dalam tanda kutip masa depan saya. Iman, ya? Iya, saya nggak butuh peramal. Ketika saya berbuat sesuatu, saya tahu persis apa yang akan terjadi di Masa depan. kemudian hari. Wow. Gitu. Wow, imannya luar biasa. Dan Pastor Yeri menjadikan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya itu adalah fasilitas dia Iya. untuk mencapai kesuksesan itu. Iya. Wow, gila. Ya, dan ternyata terbukti ya Pastor, ternyata Tuhan memberkati perjalanan Pastor sekarang ini. Bahkan cerita hidupnya Pastor pun bisa jadi berkat buat banyak orang. Wow, keren banget. Jadi gimana nih Pastor? Buat teman-teman yang mungkin masih khawatir nih Pastor. Iya. Jadi gini, sikap awal dalam memulai sesuatu itu menentukan. Sikap awalnya. Sikap awal. Meskipun kita nggak punya skill, nggak punya apa, tapi bagaimana kita memulai dengan sikap yang baik itu menentukan sebenarnya. Iman sebesar biji sesawi. Terus yang kedua, saya punya prinsip gini. Kalau kita ambil 1 langkah, Tuhan buat ribuan langkah di depan kita. Poin kedua adalah ngelangkah aja. Dimanapun kamu berada, Tuhan menyertai. Yes, teman-teman semuanya. Ngelangkah aja. Aku tahu kalian pasti penasaran banget, tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya.